Halo, perkenalkan kami dari kelompok C yang terdiri dari Herol Erikson Widianto, Gema Galgani Carolina Nago, dan Cecilia Mutiara Siani Sitohang. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja diskusi kami mengenai bisnis sayur segar di kampung-kampung mendatangkan uang. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu pokok bahasan yang akan kita bahas di PPT ini. Pokok bahasan kita terdiri dari 4 bab atau 4 bagian, di mana bab 1 berisikan tentang pengertian. Pengertian tentang apa itu sayur, dan bagaimana cara untuk memulai usaha baru. Bab yang kedua berisikan tentang tips sukses berbisnis bagi pemula. Selanjutnya, bab 3 berisi tentang analisa bisnis dan cara mengambil keuntungan dari jualan sayur yang kita jual. Dan bab yang keempat atau bab yang terakhir berisikan tentang keuntungan dan kerugian selama menjual sayur tersebut. Yuk kita simak materi selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi tips sukses berbisnis bagi pemula, alangkah baiknya kita memahami dulu pengertian tentang apa itu sayur. Sayur menjadi kebutuhan yang wajib disiapkan dalam menu makanan keluarga karena memiliki banyak sekali kandungan gizi di dalamnya. Dan tentunya baik untuk kesehatan tubuh loh. Contohnya sayur bayam. Sayuran ini memiliki kandungan seperti vitamin C, antioksidan, serat, zat besi, vitamin A, dan sebagainya. Karena sayur sebagai kebutuhan pokok dalam rumah tangga, itu sebabnya permintaan pasar akan sayur juga sangat tinggi setiap harinya. Baik itu di pasar, supermarket, warung sayur, bahkan di pedagang sayur keliling sekalipun. Inilah mengapa bisnis sayuran dapat menjadi sebuah peluang usaha desa yang menguntungkan. Keuntungan lainnya adalah bisnis ini dimulai dari modal yang sangat kecil ataupun minim. Apalagi jika Anda memiliki lahan sendiri untuk menanam sayur, pasti akan lebih menguntungkan untuk Anda. Sesuai yang telah disebutkan dalam pengertian, itulah alasan mengapa bisnis sayuran dapat menjadi sebuah peluang usaha yang sangat menguntungkan. Namun meskipun bisnis ini dimulai dengan modal yang kecil, Anda tetap perlu strategi agar bisnis Anda dapat berjalan dengan sukses. Berikut ada 6 cara sukses yang dapat Anda jadikan sebagai inspirasi sebelum Anda memulai bisnis sayuran di desa. Yang pertama tentang pemilihan sayuran. Sebaiknya Anda memilih jenis sayuran yang akan Anda jual nantinya. Pilihlah sayur yang memiliki kondisi yang baik dan kondisi yang layu. Lalu tempatkan kedua jenis sayuran tersebut di tempat yang berbeda, sehingga Anda dapat menjual kedua sayuran tersebut dengan harga yang berbeda. Lalu yang poin kedua tentang pengemasan sayuran dengan baik. Anda dapat meniru kemasan sayuran yang ada di supermarket seperti pengemasan dengan plastik ataupun pengemasan dalam bentuk lainnya. Hal ini dilakukan agar sayuran tetap bersih dan rapi. Selain itu juga pengemasan yang baik dan menarik dapat menarik minat konsumen dalam meningkatkan produktivitas Anda. Lalu yang poin ketiga, lapak harus tetap bersih dan rapi. Lapak yang bersih dan rapi tentu akan sangat menentukan bisnis sayuran Anda. Anda dapat menjadi laku atau tidak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa lapak yang bersih dan rapi juga memikat hati konsumen dan membuatnya merasa nyaman berbelanja di tempat Anda. Lalu yang poin keempat tentang harga yang bersaing. Jangan berikan harga yang terlalu mahal atau terlalu murah dari harga pasaran yang ada, karena harga menjadi penentu kesuksesan dalam bisnis, sehingga Anda dapat memberikan harga yang bersaing dan
dan harga yang baik dari tempat jualan lainnya. Lalu yang poin kelima tentang pelayanan yang baik. Ini juga menjadi salah satu cara sukses melakukan bisnis. Anda harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen supaya bisnis sayuran segar Anda dapat berjalan dengan sukses. Selain itu, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, Anda juga bisa melakukan layanan online seperti pesan antar. Lalu yang poin terakhir tentang penyediaan beragam jenis sayuran. Lapak Anda akan lebih ramai didatangi oleh konsumen jika Anda menyediakan sayuran dalam berbagai jenis, tidak hanya satu jenis saja. Anda bisa menyediakan berbagai sayuran hijau seperti bayam, sawi, kangkung maupun jenis sayuran lainnya seperti wortel ataupun kentang. Selain itu, Anda juga bisa menjual berbagai jenis bumbu masakan dan bahan makanan lainnya seperti bawang, cabai, daging, tempe, telur, dan lain-lainnya. Ini juga untuk melengkapi dan menunjang keuntungan dari tempat Anda. Selanjutnya, analisa bisnis dan cara mengambil keuntungan dari jualan sayur. Langkah analisa bisnis yang pertama yaitu modal awal. Ini adalah salah satu referensi penghitungan biaya modal untuk bisnis sayuran Anda, sehingga bisa Anda jadikan acuan sebagai cara mengambil untung jualan sayur. Sebagai contoh, di sini modal awal Anda 2 juta rupiah. Anda bebas menentukan berapa jumlah modal yang Anda inginkan karena tergantung kemampuan dan kebutuhan Anda. Kemudian, cari supplier untuk melengkapi kebutuhan produk sayuran Anda. Selanjutnya, Anda harus pintar mencari peluang dengan memilih produk sayuran yang paling disukai atau paling banyak dicari masyarakat. Contohnya seperti bayam, sawi, kentang, wortel, tomat, bawang, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara mengambil keuntungan. Mari coba hitung berapa laba yang Anda peroleh dalam sebulan. Namun, contoh di bawah ini adalah belum keuntungan bersihnya, masih keuntungan kotor sebagai awal referensi Anda. Untung yang Anda dapatkan nantinya akan terhitung per item. Jadi, satu item sayuran memiliki untung Rp500 sampai dengan Rp1.000. Semua tergantung jenis sayurannya. Berarti ada profit margin, yakni 5% sampai dengan 15% yang bisa Anda ambil dari total keseluruhan keuntungan. Dari modal jualan sayuran sejumlah 2 juta rupiah, maka Anda bisa mendapat laba sejumlah Rp200.000. Jika perputaran 2 juta rupiah itu ada dalam sehari, maka dalam waktu 1 bulan, Anda dapat laba sejumlah 6 juta rupiah, terhitung 30 hari kerja. Langkah ketiga, analisa modal dan keuntungan. Perlu Anda ketahui bahwa perhitungan tabel di atas hanyalah contoh. Harga bisa berbeda dari harga yang ada di pasaran. Sehingga, jika rata-rata penghasilan
Anda per hari adalah 200.000, maka pendapatan Anda per bulan adalah 6 juta rupiah. Kemudian, tinggal Anda kurangi pendapatan kotor tersebut dengan biaya operasional tiap bulan sejumlah Rp1.700.000. 6 juta dikurangi Rp1.700.000 didapatkan Rp4.300.000. Maka penghasilan atau keuntungan bersih Anda setiap bulan adalah Rp4.300.000. Tips jika Anda ingin memulai bisnis jualan sayur, maka lakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, sediakan freezer. Yang kedua, tentukan metode penjualan. Yang ketiga, cari dan pilih supplier sayuran yang amanah dan kredibel. Yang keempat, pilihlah sayuran yang fresh, tidak layu, dan sudah siap konsumsi. Yang kelima, sediakan berbagai jenis sayuran untuk kebutuhan konsumen. Yang keenam, kemasan dan sajikan produk sayuran dengan rapi dan bersih. Yang ketujuh, berikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Jadi begitu kira-kira cara mengambil untung jualan sayur. Anda bisa memaksimalkan keuntungan melalui kerjasama dengan petani sayur langsung, karena harga beli di petani lebih terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian berbisnis sayur segar. Keuntungan berbisnis sayur segar yang pertama adalah bisa dimulai dari skala kecil atau besar. Modalnya tinggal menyesuaikan. Apabila modalnya kecil, skala bisnisnya tentu kecil dulu. Yang kedua, laba dihitung berdasarkan selisih harga beli dengan harga jual. Jadi, lebih fleksibel namun tetap pada batasan yang jelas, agar produk dapat laku karena tidak kemahalan. Yang ketiga, metode penjualannya sangat banyak. Dimulai dari berjualan keliling, di rumah, menyewa tempat yang strategis, atau berjualan secara online. Kerugian atau kendala berbisnis sayur segar. Yang pertama adalah pelanggan biasanya hanya suka sayur segar saja. Yang kedua, beberapa jenis sayuran mudah sekali basi, jadi benar-benar harus tahu perawatannya jika ada produk yang tidak habis terjual. Yang ketiga, ada banyak item yang dijual, sehingga kadang pedagang sayur lupa untuk membeli beberapa item, sehingga produk yang dijual ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Yang keempat, pembeli kadang menawar atau meminta potongan harga, jadi Anda harus siap. Wah, nampaknya kita telah berada di slide terakhir nih. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun penyebutan yang kami sebutkan selama proses presentasi berlangsung. Semoga ilmu yang kami bagikan melalui PPT ini boleh bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.